Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Salam bagi saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Kamboja, Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, selalu puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya seringkali Alkitab ibaratkan seperti pohon atau tanaman yang harus mengalami pertumbuhan fase demi fase. Mulai dari bertunas, berakar, bertumbuh, dan kemudian berbuah. Inilah kehidupan Kristen yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, hidup Kristen adalah hidup yang terus berproses, dinamis, bergerak maju, aktif, dan tidak statis. Namun banyak orang yang sudah mengikut Tuhan atau menjadi Kristen selama bertahun-tahun, kehidupan rohaninya tidak mengalami perubahan yang berarti. Tidak ada kemajuan, seperti berjalan di tempat saja. Jika demikian, berarti kekristenan mereka sudah mati, walau secara kasat mata masih tampak melakukan aktivitas kerohanian yang mungkin tak lebih dari sekedar rutinitas. Saudara, kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun, jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Ini berbicara tentang kesetiaan kita mengiring Tuhan. Dalam Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan untuk menghadapi badai dan gelombang kehidupan. Maka kita harus seperti pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan, yang sekali tertanam akan tetap tertanam sampai selama-lamanya. Akar pohon zaitun sangat kuat, sehingga tidak mudah dicabut atau dipindahkan ke tempat lain. Itulah sebabnya ia dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Pohon zaitun adalah pohon yang menghasilkan minyak yang pada masa itu sering dipakai untuk mengurapi raja, di samping untuk keperluan hidup sehari-hari, di mana semua orang membutuhkannya. Hidup Kristen adalah hidup yang harus menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kehidupan seorang Kristen yang normal adalah kehidupan yang terus berproses, tidak pasif atau statis. Kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun yang semakin hari semakin berakar kuat. Saudara, menurut penelitian, akar pohon zaitun dapat menembus
kedalaman tanah hingga mencapai 5 meter untuk mencari sumber air. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan pohon zaitun, berakar sampai ke kedalaman untuk mencari sumber air. Hal ini berbicara tentang orang yang punya kerinduan besar untuk tinggal dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Orang yang memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang suka merenungkan firman-Nya siang dan malam, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layup daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, kita akan tetap tenang, sekalipun berada di tengah badai dan gelora kehidupan. Oleh karena iman kita berakar kuat di dalam Tuhan. Itulah hidup kekristenan yang sejati, saudara. Saudaraku, untuk itu mari kita belajar saat ini dari pohon zaitun, belajar untuk menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh hari demi hari dengan tinggal dalam firman Tuhan, semakin berakar kuat di dalam Tuhan dan terus menghasilkan buah kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan seperti pohon zaitun yang berakar kuat dan bertumbuh, sehingga kami menjadi umat kesayangan Tuhan yang kuat dan mampu bertahan di dalam menghadapi segala keadaan, situasi, dan kondisi apapun. Ajar kami menghasilkan buah kebenaran ya Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi saudara-saudara dan semua orang. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat berjalan dalam segala kehendak-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami semua, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami kerjakan lewat tangan-tangan kami Tuhan yang memberkati. Pimpin kami sehingga kami boleh terhindar dari segala rancangan jahat dan malapetaka, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, dipenuhi dengan damai dan sukacita surga. Dan kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit saat ini, Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap saudara kami yang menderita, yang berputus asa. Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kesejahteraan daerah di mana kami tinggal, baik kota kami, desa kami, negeri kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.